Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Farid Mansur, tutor untuk kelas 6 semester 1. Selamat malam Mbak Hilda. Halo, Mbak Hilda, selamat malam. Halo, Mbak Hilda. Ya, Mbak Hilda bisa dengar suara saya jelas sampai di sana? Baik ya, jelas. Pada kesempatan malam hari ini kita ketemu yang pertama kali ini di kelas IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Iya ya. Ini nanti kita masuk di kelas IPS ya, di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain juga, mungkin Mbak bisa memberitahukan ke teman-teman jika kelas sudah dimulai. Boleh disampaikan kepada teman-temannya. Kita malam hari ini belajar IPS. Jadi jangan bosan-bosannya ya ketemu dengan saya. Kita ketemu 3 kali di IPA, IPS, dan Matematika. Dan malam hari ini pertemuan perdana kita untuk mata pelajaran IPS. Semoga aja lancar malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat lancar, kemudian dapat kita terima dengan baik, dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain tentunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya hantarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mbak Hilda ini bisa menghubungi teman-teman yang lain atau tidak kira-kira? Halo, Mbak Hilda. Halo, Mbak Hilda kira-kira bisa menghubungi teman-teman yang lain nggak ini? Oke, teman-temannya dihubungi ya. Bentar, saya masuk ke grupnya sebentar. Ya mungkin sibuk kerja. Oke, saya beritahukan dulu di grup kelas. Oke, ya kita mulai saja ya Mbak. Yes, sendirian nggak apa-apa. Kita private ini ya. Kita hanya berdua ini, nggak masalah. Jadi malam hari ini kita memasuki di bab yang pertama di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini yang pada umumnya alokasinya itu kita ketemu 4 kali ya, 4 kali pertemuan. Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu wilayah Indonesia dahulu dan sekarang. Kita masuk ke slide yang pertama. Ini perlu diketahui untuk standar kompetensinya. Standar kompetensinya adalah memahami perkembangan wilayah Indonesia, kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di Asia Tenggara serta benua-benua. Ini adalah standar kompetensinya. Artinya setelah kita mempelajari ini semua, diharapkan nanti dari
siswa-siswi yang ada di kelas ini itu mampu memahami ini berkaitan dengan perkembangan wilayah di Indonesia, kenampakan alam, dan keadaan sosial negara di Asia Tenggara serta benua-benua. Nah, kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Ini kita harus diharapkan itu mampu menggambarkan perkembangan sistem administrasi wilayah yang ada di Indonesia. Dan indikator pencapaiannya diharapkan nanti setelah mempelajari ini, siswa-siswi ini mampu menjelaskan perkembangan wilayah provinsi di Indonesia. Ini nanti yang kita akan ulas satu persatu. Kemudian yang berikutnya yaitu mampu menjelaskan perkembangan wilayah laut teritorial Indonesia. Kemudian siswa juga mampu menunjukkan letak dan nama provinsinya. Kemudian yang berikutnya yaitu indikator yang terakhir, siswa mampu menyebutkan jenis sumber daya alam laut dan upaya melestarikannya. Ini adalah indikator-indikator ketercapaian pada standar kompetensi ini. Nah, tujuan kita mempelajari ini semua yaitu yang pertama, diharapkan kita nanti mampu menjelaskan perkembangan wilayah provinsi Indonesia. Ini sama dengan indikator-indikatornya, hampir sama ya. Kemudian menjelaskan perkembangan wilayah laut teritorial Indonesia, menunjukkan letak dan nama provinsi, serta menerapkan usaha-usaha untuk melestarikan sumber daya alam laut Indonesia. Nah, ini adalah tujuan dari kita mempelajari bab ini atau kompetensi ini. Semoga memang apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran ini nanti dapat tercapai dengan baik. Itu yang diharapkan. Ya, kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas berkaitan dengan perkembangan wilayah di Indonesia. Bisa dilihat nanti yang akan kita kaji satu persatu berkaitan dengan perkembangan wilayah di Indonesia. Ini ada berbagai macam karena wilayah Indonesia itu kan terbagi menjadi beberapa pulau. Kemudian di pulau-pulau tersebut masih kita terbagi menjadi provinsi-provinsi. Di provinsi-provinsi itu masih terbagi menjadi kabupaten-kabupaten kota. Di kabupaten-kabupaten kota nanti masih terbagi lagi menjadi kecamatan. Di kecamatan nanti masih terbagi menjadi tingkat desa. Itu yang level paling terkecil ya. Nah, ini kita akan bahas perkembangan wilayah di Indonesia. Ini terbagi atas beberapa ini ya. Yang pertama yaitu perkembangan wilayah provinsi di Indonesia. Nanti akan kita ulas ini. Selamat datang Mbak Aisyah, selamat malam. Selamat mengikuti kelas. Kemudian yang berikutnya nanti kita melihat yaitu perkembangan luas dan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Ini akan kita ulas nanti. Kemudian yang berikutnya yaitu selain wilayah darat, juga kita akan bahas wilayah teritorial, yaitu wilayah lautnya. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian nanti perubahan ukuran lebar laut yang ada di Indonesia pun akan kita bahas satu persatu nanti. Baik. Ini konsep dasarnya. Ini yang perlu dipahami, konsep dasarnya ini. Intinya perkembangan wilayah di Indonesia yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yang akan kita kaji satu persatu berkaitan dengan perkembangan wilayah provinsi, kemudian perkembangan luas dan jumlah provinsi, perkembangan wilayah laut teritorial, dan perubahan ukuran lebar laut yang ada di Indonesia tentunya. Baik. Yang pertama yaitu perkembangan wilayah provinsi di Indonesia.
Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Jadi pada awal kemerdekaan tahun 1945, provinsi di Indonesia itu hanya ada 8. Ya, ini pada awal kemerdekaan tahun 1945. Provinsi di Indonesia itu hanya ada 8. Mbak Hilda dan Mbak Aisyah kira-kira tahu provinsi apa saja itu? 8 provinsi itu? Halo? Iya, Mbak Hilda, Mbak Aisyah, kira-kira provinsi apa? 8 provinsi ini kira-kira apa aja? Pada awal kemerdekaan ini? Halo? Suaranya nggak putus-putus? Ya. Pada awal kemerdekaan 1945, Indonesia terbagi atas 8 provinsi. Ya. Inilah ke-8 dari provinsi itu. Yang pertama yaitu Provinsi Sulawesi. Ada Provinsi Sulawesi, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sumatera, dan Kalimantan. Ini dulunya ketika baru awal kemerdekaan. Negara kita sudah terbagi atas 8 provinsi. 8 provinsi tersebut diantaranya yaitu Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sumatera, dan Kalimantan. Ini ya. Nah, ini untuk lebih mudah dalam mengingat 8 provinsi itu. Ini saya kasih tahu caranya untuk mengingat biar lebih mudah ya. Ada singkatan ya. Ya, Si Bate Ti Suka Masuk. Itu singkatnya. Si Bate Ti Suka Masuk. Nah, Si artinya Sulawesi, Ba artinya Jawa Barat, Te artinya Jawa Tengah, Ti artinya Jawa Timur, Suka artinya Sunda Kecil, Ma artinya Maluku, Su artinya Sumatera, K artinya adalah Kalimantan. Ya, ini biasanya saya juga sering menggunakan hal-hal seperti ini untuk menghafalkan. Kalau dulu saya kalau sekolah ada pelajaran namanya kimia, untuk menghafalkan unsur-unsur kimia saya juga menggunakan ini. Biasanya ini disebut dengan jembatan keledai. Jembatan keledai ya. Si Bate Ti Suka Masuk. Nah ya, itu adalah merupakan 8 provinsi yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan 1945. Oke, bisa dipahami Mbak Hilda dan Mbak Aisyah? Halo? Mbak Hilda dan Mbak Aisyah sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini bisa kita lihat di peta. Bisa dilihat ya. Ini adalah pulau kita, pulau yang ada di Indonesia ya, seperti ini. Ada yang namanya Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, ada Sulawesi, ada Irian Jaya. Kemudian kita bisa lihat di atasnya Kalimantan itu ada negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kemudian di atas Sumatera juga ada negara tetangga kita yaitu Malaysia.
Kemudian ini ada Laut Jawa, ada Laut India. Kemudian masih banyak sekali tersebar pulau-pulau kecil ya kan, tersebar negara-negara, ada negara Filipina, Vietnam dan lain sebagainya. Oke, ini merupakan peta ya, peta negara kita. Halo? Ada bebek nari-nari. Oh iya, di atas itu memang ada bebek nari-nari ya. Gimana kalau nggak konsen? Masalahnya ini harus ngedit kembali. Kalau ngeditnya kan harus secara offline ini ya. Ini nggak bisa dihilangkan. Oke, untuk minggu depan, pertemuan minggu depan saya hilangkan ya, untuk bebek yang nari-nari. Oke ya. Ini kita lanjut lagi. Pada tahun ini ya, jumlah provinsi di Indonesia berkembang ya kan. Ada perkembangan jumlah provinsi. Yang awalnya 8, dia berkembang menjadi 11 provinsi. Ada provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ini ya. Kemudian ada provinsi dari pemekaran Jawa. Ini pada tahun 1950, bisa dilihat ya. Ini perkembangannya. Pada tahun ini, pada tahun 1950, mulai ada yang namanya perkembangan provinsi. Yang awalnya itu hanya 8 provinsi, sekarang berubah pada tahun ini. Artinya dia bertambah provinsinya menjadi 11 provinsi. Di tahun 1956 mengalami perkembangan menjadi 15 provinsi. Kemudian di tahun 1957 semakin berkembang lagi menjadi 17 provinsi. Di tahun 1958 mengalami perkembangan lagi sebesar 20 provinsi. Kemudian di tahun 1959 bertambah 1 menjadi 21 provinsi. Ya, ini di tahun 1960 bertambah 1 lagi, ada pemekaran menjadi 22 provinsi. Tahun 1964 ada perkembangan menjadi 24. Tahun 1967 mengalami peningkatan 1 lagi menjadi 25 provinsi. Kemudian di tahun 1969 ada 26 provinsi yang diantaranya berstatus daerah istimewa ya. Ada yang namanya daerah istimewa Aceh dan ada daerah istimewa Yogyakarta. Ini terbentuk pada tahun 1969. Dan ada juga satu daerah khusus, yaitu DKI Jakarta ya, daerah khusus ibu kota Jakarta, yang sering kita sebut dengan DKI itu pada tahun 1969.
Di tahun 1976 menjadi 17 provinsi setelah Timur Timur berintegrasi atau dia menyatu dengan Indonesia yang letaknya di dekat provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berada di timur itu ya. Kemudian pada tahun 1999 menjadi 26 provinsi lagi. Karena Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia sehingga di bawah PBB, akibatnya jumlah provinsi di Indonesia menjadi 26 provinsi. Ya, di tahun bisa dilihat ini ada transisi ya, transisi dari tahun 1969 yang awalnya 26 provinsi, dan pada tahun ini juga ada daerah-daerah yang berstatus istimewa, yaitu daerah Aceh dan Yogyakarta, dan ada pula yaitu daerah khusus, yaitu ibu kota Jakarta, itu menjadi DKI. Khusus Aceh dan Yogyakarta ini menjadi daerah istimewa. Nah, terjadi suatu transisi pada tahun 1976 ini mengalami penyempitan atau penurunan provinsi dikarenakan Timur Timur menyatu dengan Indonesia yang letaknya dekat dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian pada tahun 1999 karena Timur Timur ini memisahkan diri dari Indonesia, maka provinsi kembali ke 26. Ya, kembali ke 26. Halo? Masih putus-putus suaranya? Halo? Halo? Tas? Baik. Ya. Kita lanjut sampai dengan tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 dari 26 provinsi kemudian mengalami perkembangan menjadi 32 provinsi. Kemudian di tahun 2002 berkembang menjadi 33 provinsi. Dan ini provinsi yang paling muda adalah Sulawesi Barat atau Sulbar. Di tahun 2003 ini kita bisa melihat ya, tetap ada 33 provinsi, tetapi ada pemekaran, penggabungan, dan penggantian nama provinsi. Oke, sebentar. Ada pemekaran. Ya, ini bisa dilihat di Sulawesi Selatan itu nanti tersebar menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian di Papua Timur, Papua Tengah, itu dia menjadi Papua. Kemudian Papua Barat ya menjadi Irian Jaya. Ada pergantian nama ya, yang bisa dilihat di sana. Ya, Sulawesi Selatan itu ada pemekaran menjadi dua, yaitu Sulawesi Selatan itu sendiri dan Sulawesi Barat. Kemudian dari Papua Tengah dan Papua Timur itu menjadi Papua, yang di Papua Barat menjadi Irian Jaya Barat. Ini. Jadi pada tahun 2003 ini tetap provinsinya sama, yaitu 33, tetapi ada pemekaran, penggabungan, dan pergantian nama. Ya, pemekaran contohnya Sulawesi ini menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian ada pemekaran, ini pemekaran maksudnya. Kemudian ada penggabungan, yaitu Papua Tengah dan Papua Timur menjadi Papua.
Kemudian ada pergantian nama, Papua Barat menjadi Irian Jaya. Oke, ini dapat dilihat di sana ada peta. Untuk slide-nya bisa terlihat dengan jelas kan? Halo? Halo Mbak Elda, Mbak Aisyah, slide-nya bisa dilihat dengan jelas ya di sini. Untuk slide-slide-nya. Ini perkembangan jumlah wilayah provinsi, bisa dilihat ini ya. Perkembangan jumlah wilayah provinsi. Jumlah provinsi tiap pulau tersebar sebagai berikut ya. Di Sumatera itu ada 10 provinsi. Ini bisa dilihat di wilayah Sumatera. Ini ada 10 provinsi. Kemudian di wilayah Kalimantan itu terdapat 4 provinsi. Di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Di Pulau Sulawesi itu terdapat 6 provinsi. Di Pulau Maluku terdapat 2 provinsi, Pulau Maluku. Kemudian di Jawa ya, di bawah ini di Jawa itu terdapat 6 provinsi. Bali ya, di Bali ini dan Nusa itu ada 3 provinsi. Bali dan Nusa ada 3 provinsi. Kemudian di Irian Jaya ini ada 2 provinsi yang total keseluruhannya yaitu 33 provinsi. Ada 33 provinsi. Ya, mungkin teman-teman lebih jelas nanti kalau teman-teman punya atlas ya. Kalau punya atlas malah lebih bagus lagi. Nanti bisa melihat secara jelas dan gamblang peta Indonesia khususnya. Kemudian pembagian provinsi-provinsi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Itu bisa dilihat. Oke, kita bisa melihat ya. Ini perkembangan luas wilayah dari provinsi itu. Provinsi yang paling besar wilayahnya adalah Provinsi Papua. Ya, Provinsi Papua. Ini dia memiliki besar wilayah yang paling tinggi, paling besar wilayahnya. Sedangkan provinsi paling kecil wilayahnya adalah DKI. Daerah DKI. Ya, di wilayah Jawa. Ya, di wilayah Jawa sini. Itu merupakan wilayah yang paling kecil, provinsi yang paling kecil. Yang paling besar berada di sini. Di wilayah ini, di wilayah Papua. Nah, ini bisa dilihat untuk petanya, peta ya. Ini menunjukkan letak provinsi di Indonesia, letak provinsinya. Bisa dilihat di sini ya. Ini provinsi terluas itu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menunjukkan letak provinsi di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Di Jogja. Kemudian untuk provinsi yang terkecil luasnya itu terdapat di ibu kota di Jakarta ya. Ibu kota Republik Indonesia berada di Jakarta. Kemudian untuk provinsi yang paling mudah itu adalah provinsi yang di bagian barat ya, provinsi ya di daerah di bagian barat-barat. Dia merupakan provinsi yang termuda, provinsi yang baru intinya.
Di sini ada sudah berbagai macam ini ya. Di wilayah Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, di Irian Jaya. Ini yang perlu dilihat ini ya. Ya, Jakarta. Oke. Ya, ini merupakan kita melihat yaitu perbatasan darat dengan negara lain. Ini untuk petanya sangat kecil sekali ya. Ini di wilayah Provinsi Papua. Ini bisa dilihat ini di Provinsi Papua. Mbak Aisyah, suara saya aneh gimana Mbak maksudnya? Halo? Di wilayah Provinsi Papua ya, ini dia perbatasan dengan ya negara Papua New Guinea. Halo? 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 Mbak Elda, Mbak Aisyah, bisa dengar suara saya? Halo? Ini untuk petanya tidak begitu kelihatan. Nanti kalau teman-teman ini punya atlas bisa dilihat, nanti kelihatan letaknya. Kemudian di Provinsi NTT itu Nusa Tenggara Timur, ini perbatasan darat dengan negara Timor Leste ya, daerah Timor Leste. Ya, dia memisahkan diri itu kan dari Indonesia yang dulunya dia sempat bergabung ke Indonesia, sehingga negara kita menjadi 17 provinsi, kemudian dia melepas kembali ya, akhirnya kembali ke 26 provinsi. Kemudian ada provinsi di Kalimantan Barat, ini perbatasannya dengan darat wilayah Malaysia bagian timur ini. Kalau yang di Kalimantan ini nggak ada, ini yang di Kalimantan nggak kelihatan ya, yang di Kalimantan. Kemudian untuk provinsi Kalimantan Timur ini masih berbatasan dengan wilayah Malaysia bagian timur. Ya, ini merupakan semuanya adalah provinsi dan batas-batasnya, batas darat. Kemudian kita bisa melihat di sini yaitu perkembangan laut teritorialnya. Untuk perkembangan laut teritorialnya, yaitu wilayah laut teritorial adalah wilayah perairan laut yang secara sah dan secara hukum termasuk dalam wilayah negara. Ini bisa dilihat, ini perairan Indonesia lebih luas dibandingkan luas daratan, sehingga negara Indonesia disebut dengan negara maritim. Ini sudah sangat terkenal sekali. Oke, sebelum sampai penjelasan perkembangan wilayah laut teritorial yang lebih lanjut, mungkin ada yang tanyakan dulu. Selain itu juga teman-teman bisa sambil melihat-lihat buku yang sudah saya upload kemarin. Kira-kira sudah di download atau belum ya, buku yang sudah saya berikan. Nah, ini buku IPS-nya. Nanti saya menggunakan buku ini untuk proses pembelajaran. Ini sambil dilihat-lihat, kita buka juga. Selain slide yang saya berikan, nanti juga saya akan upload slide-nya. Baru proses ya, baru loading. Ya. Ini kita bisa melihat kalau di dalam buku itu akan dijelaskan lebih detail ya, lebih detail berkaitan dengan perkembangan provinsi yang ada di negara kita khususnya. Mari kita juga ulas. Yang secara singkat tadi sudah saya jelaskan di sana ya, yang secara singkatnya. Bentar.
Oke, sambil dilihat, untuk bukunya sudah di-download apa belum ini? Buku-buku. Mbak Hilda, Mbak Aisyah, bukunya sudah di-download belum? Halo? Ini yang sudah saya jelaskan tadi sama pada awal kemerdekaan tadi ya. Ini terbagi atas berbagai macam pulau. Mohon maaf, bukan pulau, maksudnya terbagi atas 8 provinsi. Yang bisa dilihat di sini sama yang seperti saya jelaskan tadi, termasuk sudah kecil itu ya, yang sekarang ini menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Itu dulunya disebut dengan Sunda Kecil. Dulunya disebut dengan Sunda Kecil. Ini juga silakan di-download karena nanti kita paduannya adalah ini. Walaupun nanti saya perjelasnya pakai slide PowerPoint ya, tapi di buku ini nanti lebih detail. Buku ini lebih detail ya. Kemudian ada perkembangan di sini. Ya, ada faktor-faktor yang mendorong perkembangan provinsi di Indonesia. Ini tadi belum saya tampilkan di slide. Jadi ini kita coba bahas ya. Ada faktor-faktor yang mendorong perkembangan provinsi di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya upaya untuk mempermudah sistem administrasi kenegaraan. Karena gini, ini dikatakan sebagai alat untuk mempermudah sistem administrasi negara, yang artinya apa? Karena negara kita itu yang sangat luas sekali, terbagi atas berbagai macam pulau, maka ketika negara itu langsung menghandle, negara akan merasa kesulitan. Karena apa? Lingkupnya terlalu luas, terlalu besar. Maka perlu yang namanya pembagian-pembagian. Dalam pembagian-pembagian wilayah itu, ya kan, ada yang namanya tanggung jawab per daerah. Ya, per daerah. Halo. Untuk buku elektronik sudah saya kirim semua, mulai dari IPA, IPS, kemudian matematika. Kalau yang bahasa Indonesia kemarin kayaknya sudah saya upload juga ya, bahasa Indonesia dan PPKN kalau nggak salah, itu sudah saya upload semua untuk buku elektroniknya. Ya, ini kembali lagi ke materi. Jadi faktor pendorongnya itu, yang pertama yaitu untuk mempermudah sistem administrasi kenegaraan. Biar dalam negara mendata suatu daerah itu lebih mudah melakukan pendataan. Baik itu pendataan dari jumlah penduduk, kemudian sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, sumber daya manusia yang ada di sana, dan lain sebagainya. Kemudian pendapatan, keuangan, dan lain sebagainya itu perlu dibantu oleh wilayah-wilayah kecil. Nah, wilayah-wilayah kecil itulah yang dikatakan nanti sebagai provinsi, yang akan mengatasi daerah-daerahnya itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali wilayah yang masih di bawah cengkraman penjajah Belanda, yang dulu adalah di Irian Barat atau Papua itu ya, yang di paling timur. Karena itu terebut, maka dia harus kita tangani sebaik mungkin gitu kan. Maka harus kita legalitaskan wilayah tersebut. Makanya dia dijadikan salah satu provinsi. Kemudian yang berikutnya, adanya usaha diplomasi untuk pemerintah untuk menerima wilayah provinsi lain masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Timur Timur. Namun dengan adanya jejak pendapat tanggal 30 Agustus tahun 99, di mana sebagian rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka, maka Timur Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dulu Timur Timur merupakan salah satu bagian dari negara kita. Dia sempat bergabung dengan negara kita, yang dulunya kita sudah 26 provinsi. Dengan bergabungnya Timur Timur, kita provinsinya mengecil kembali menjadi 17. Namun ketika dia memutuskan untuk memerdekakan diri,
untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya provinsi itu berkembang kembali menjadi 26 provinsi sampai perkembangannya sekarang ini ya, menjadi 33 provinsi itu. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Ya, otonomi daerah ini kewenangan daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri, artinya otonomi itu ya, di mana penyelenggaraan pemerintahan dititik beratkan pada daerah atau desentralisasi. Di sini artinya desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi segala urusan yang ada di daerah itu pemerintah pusat sudah menyerahkan, itu sudah menjadi wewenang pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah itu boleh mengatur, yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Masih ada batasan, yaitu batasannya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia khususnya. Mereka boleh mengatur. Itu merupakan salah satu dari faktor-faktor yang mendorong perkembangan dari provinsi itu. Ada beberapa ini ya. Ini teman-teman biar lebih paham, lebih tahu lagi kenapa provinsi itu harus berkembang ya. Ternyata pertimbangannya ya diantaranya itu tadi. Kemudian ini kita bisa melihat ada nama, letak, dan ibu kota provinsi yang ada di Indonesia. Ini ada 33 provinsi. Bisa dilihat ya. Mulai dari yang nomor 1 yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Nanggro Aceh Darussalam ini ibu kotanya adalah Banda Aceh. Kemudian Sumatera Utara, tadi bisa dilihat di peta ya yang ada di sini. Bentar. Kita kembali dulu. Ya, kita lihat yang ada di petanya. Oke, ini bisa dilihat di peta ya. Nah, di wilayah Sumatera Utara, dia yang paling atas, ya, paling atas, tuh, dia memiliki ibu kota di Medan. Ini bisa dilihat di Medan ini, bisa dilihat di Medan di sini. Ini petanya. Kemudian bisa dilihat lagi. Yang berikutnya di Sumatera bagian barat itu ibu kotanya adalah Padang. Ya, ibu kotanya adalah Padang di Sumatera bagian barat. Nah, di Sumatera bagian barat. Di sini tidak diperlihatkan ya yang Sumatera bagian baratnya. Dia di Padang. Kemudian dilihat lagi di Riau, itu di Pekanbaru, dan seterusnya ya, karena ini memang banyak sekali sampai dengan 33 provinsi. Ini bisa dibaca-baca mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini ada 33 provinsi. Kalau Mbak Hilda ini masuk yang mana ini? Kalau saya kan masuknya ini di Jawa Tengah. Mbak Hilda juga di Jawa Tengah ya? Jawanya atau di mana? Mbak Hilda, Mbak Aisyah? Saya masuknya di Semarang. Halo? Mbak Hilda, Mbak Aisyah? Halo? Kemudian yang di Bali ada Denpasar, di NTB Mataram, di NTT Kupang. Kalimantan Barat ada Pontianak, Kalimantan Tengah ada Palangkaraya, Kalimantan Timur Samarinda. Kemudian Kalimantan Selatan ibu kotanya di Banjarmasin. Sulawesi Selatan di Manado. Gorontalo tetap di Gorontalonya sendiri.
Kemudian di Sulawesi Tengah Palu, di Sulawesi Tenggara Kendari, di Sulawesi Selatan Ujung Pandang, di Sulawesi Barat ada Mamuju, Maluku Ambon, Maluku Utara Ternate, Papua Jayapura, dan Papua Barat di Manokwari. Ini adalah ke-33 provinsi beserta ibu kotanya. Ya, ke-33 provinsi beserta ibu kotanya. Ini bisa dipelajari ya. Itu adalah untuk pokok pembelajaran kita yang pertama. Jadi bisa ya dari teman-teman untuk memahami ini semua. Halo. Itu adalah sejarah perkembangan dari provinsi yang ada di Indonesia. Yang mulai dari 8, yang awalnya 8 sampai sekarang itu menjadi 33 provinsi. Di awal kemerdekaan 8 sampai dengan 33 provinsi. Oh iya Mbak. Oke. Nanti bisa disimak aja ya videonya. Ketika nanti selesai pembelajaran, insya Allah saya segera untuk menguploadnya. Nanti bisa diputar kembali. Gak apa-apa, yang penting mengikuti di sini ya. Kalau bisa nanti bukunya di download ya, Mbak Elda dan Mbak Aisyah. Nanti tolong bukunya di download untuk dijadikan bahan pembelajaran di sini. Bukunya silakan di download ya. Di forum sudah ada semua kok. Di forum sudah ada. Kalau nggak salah kemarin juga di-upload lagi ya oleh admin. Admin juga mengupload lagi ya. Ya, ini bisa dilihat di wilayah-wilayahnya ya, batas-batas wilayahnya. Nanti coba dipelajari. Kita skip karena kita mengejar materi. Tugasnya nanti. Kemudian ini kita masuk tadi yaitu di perubahan wilayah laut teritorial. Ya, ke laut. Kita ke laut. Kita kembali. Bentar. Oke. Ini ya perkembangan wilayah laut teritorial. Karena apa? Wilayah kita itu sebagian besar adalah laut. Ya. Sebagian besar adalah laut. Daratan kita itu kecil. Lebih kecil dibandingkan dengan lautnya. Makanya apa, negara kita itu disebut dengan negara maritim, kaya akan kekayaan laut, itu kaya sekali. Sampai mungkin negara-negara lain itu iri ya dengan negara kita karena negara kita itu kaya, negara maritim. Oke ya. Ini pada waktu awal kemerdekaan di tahun 1945. Wilayah laut Indonesia itu 3 mil, kurang lebihnya 5,5 km dihitung dari garis laut saat air laut sedang surut. Ya, dihitungnya ketika ini laut sedang surut. Kemudian ini bisa dilihat dampak banyak wilayah laut di Indonesia yang bebas di antara pulau-pulau. Ini bisa dilihat ini ya. Nah, bisa dilihat ada negara-negara yang ada di sekitar wilayah kita. Termasuk negara kita merupakan negara yang besar ya. Negara kita itu bukan negara yang besar dibandingkan dengan negara ini. Bisa dilihat di Vietnam, Malaysia, Filipina, kemudian ada Australia. Itu termasuk wilayah kita adalah wilayah besar. Dan mereka itu melewati ketika mau ke negara lain itu kan dia selalu melewati
wilayah kita. Ini bisa diketahui di sini. Dia selalu melewati wilayah kita. Itu dikatakan bahwa negara kita adalah negara maritim. Halo Mbak Hilda, gimana ini Mbak Hilda? Masih merah Mbak sinyalnya? Oke. Ya, ini ketika ada yang namanya deklarasi Juanda, ini bisa dilihat foto pejuang sejarawan kita, Insinyur Juanda, ya Perdana Menteri Indonesia kita. Nah, laut serta perairan antar pulau menjadi pemersatu dan penghubung antar pulau dan batas-batas wilayah. Laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Ya, sekarang udah jelas ya Mbak suaranya berarti? Halo Mbak Eda, Mbak Aisyah, sekarang suaranya udah jelas ya? Ya, ini deklarasi Juanda. Bisa dilihat bahwasanya laut serta perairan antar pulau, ya, antar pulau dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya, dan penghubung antar pulau dan batas-batas wilayah laut itu diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Ya, nah itu adalah batas wilayah-wilayah itu. Wilayah-wilayah negara. Kemudian dampak deklarasi dari Juanda, yaitu mendorong lahirnya gagasan wawasan Nusantara. Ya, ada yang namanya gagasan wawasan Nusantara, yaitu laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antar wilayah Indonesia. Karena kan kita tahu sih, wilayah kita itu terbagi menjadi beberapa macam pulau tadi. Yang ada di wilayah barat gitu kan, ada Sumatera. Kemudian di bawah ada Jawa, di tengah ada Kalimantan, ada Sulawesi, dan di ujung timurnya ada Papua. Nah, ini jadi laut-laut yang memisahkan itu bukan sebagai pemisah, tapi dijadikan sebagai penghubung antar wilayah. Laut itu dijadikan sebagai penghubung, bukan pemisah. Dari deklarasi Juanda ini juga mendapatkan pengakuan dunia pada Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika pada tahun ini 82. Ya, sehingga lebar laut di wilayah kita ini mengalami penambahan. Ada penambahan jumlah lebar dari laut itu. Itu adalah dampak dari deklarasi Juanda. Ini pejuangnya. Bisa dilihat fotonya ya. Itu pejuang-pejuangnya. Kemudian ya, ini masih di perkembangan wilayah laut teritorial. Ada Konvensi Hukum Laut ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini pada tahun 1982 yang memberikan dasar hukum bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan batas laut sampai ZEE ya, Zone Ekonomi Eksklusif, dan landas kontingen. Ya, ada batas-batas eksklusif yang wilayah itu memang tidak boleh diambil oleh wilayah yang lain gitu ya, oleh wilayah negara lain, diambil oleh negara lain maksud saya. Nah, ini bisa dilihat wilayah perairan Indonesia itu ada beberapa. Di antaranya adalah perairan Nusantara, kemudian ada laut teritorial sendiri, ada batas landas kontinen, kemudian ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Seperti itu. Ini adalah merupakan perkembangan wilayah laut teritorial yang ada di Indonesia. Jadi pada kesempatan malam hari ini
kita bahasnya cukup sampai ini untuk materi ini pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan ke materi yang lain. Nah, ini teman-teman coba dilihat untuk bukunya, atau kalau belum di-download ya nanti segera di-download. Teman-teman ada pekerjaan rumah, ada tugas. Tugasnya yaitu ini, bisa dilihat ya. Tugasnya yaitu menggambar peta provinsi. Menggambar peta provinsi. Halo? Nanti peta provinsinya coba digambar pulaunya itu ya. Di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Pulau Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu nanti silakan digambar, kemudian nanti difoto. Setelah itu dikirimkan ke saya. Difoto dan dikirimkan ke saya. Ya, itu nanti jadi PR-nya. Nanti dikirim ke email saya ya. Kirimnya nanti ke email saya. PR di halaman ini ya, modul halaman, bentar, halaman berapa ini? Kok sudah pada kabur semua ini ya, padahal belum selesai. Di halaman 10. Nanti silakan di halaman 10 untuk tugas. Di sini tulisan tugas kelompok tapi dikerjakan secara individu. Digambar untuk peta-petanya ya, peta provinsi di wilayah-wilayah itu. Di sini ada. Nanti digambar, setelah itu hasilnya difoto dan dikirimkan ke saya. Bisa melalui email ataupun bisa melalui chat saya. Lebih enaknya ke chat aja, ke chat FB saya. Seperti itu ya. Baik, untuk malam hari ini saya cukupkan karena memang teman-temannya sudah ini ya, sudah kabur semua. Ini saya tulis di chat, nanti tugasnya dikirim, tugas ya dikirim ke PM ya, FB saya atau ke email yes. Baik, itu ya, itu adalah tugasnya. Saya harapkan dari semuanya nanti bisa mengirimkan, karena ini jadi salah satu bentuk penilaian tugasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di minggu depan, tentunya di mata pelajaran yang sama di minggu depannya, yaitu di pelajaran IPS. Semoga ilmunya malam hari ini bermanfaat. Dari saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.